Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifaatul Nabila dengan NIM 22231143. Pada video kali ini, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Fadri. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang administrasi layanan khusus. Penjelasan dari administrasi layanan khusus ini adalah memberikan secara khusus ataupun suatu usaha yang terprogram ataupun terencana yang tidak secara langsung memang berkenaan dengan proses pendidikan ataupun proses belajar mengajar di kelas ataupun di sekolah, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah ataupun perguruan tinggi kepada para peserta didiknya agar mereka lebih nyaman dalam pelaksanaan proses belajar mengajarnya. Nah, adapun jenis-jenis layanan khusus, yang pertama ada layanan perpustakaan, yang kedua ada layanan laboratorium, yang ketiga ada UKS, yang keempat ada sarana ibadah, yang kelima ada asrama, 6 koperasi, 7 kantin sekolah, dan terakhir yaitu transportasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis layanan khusus yang pertama, yaitu layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan. Perpustakaan sekolah ataupun perpustakaan di perguruan tinggi adalah perpustakaan yang terhubung pada sebuah sekolah dan dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan, dengan tujuan utamanya adalah membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Nah, adapun fungsi dari perpustakaan ini, yang pertama, fungsi pendidikan, yang kedua, fungsi informasi, yang ketiga, fungsi rekreasi, yang keempat, fungsi penelitian, yang kelima, fungsi penyaluran hobi, yang terakhir yaitu fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Layanan khusus yang kedua yaitu layanan laboratorium. Laboratorium secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu tempat di mana ada dosen ataupun mahasiswa, atau guru dan siswa, ataupun orang lain yang melaksanakan kegiatan kerja ilmiah, seperti adanya praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Nah, perencanaan penggunaan laboratorium sebelum guru dan siswa atau siswi ini menggunakan laboratorium perlu dibuat perencanaan. Penggunaan laboratorium dapat dibedakan atas beberapa jenis, yaitu laboratorium tersebut biasanya disesuaikan dengan bidang studi ataupun kelompok bidang studi tertentu. Yang ketiga yaitu UKS ataupun usaha kesehatan sekolah atau unit kegiatan sekolah. Menurut seorang ahli, George Furring William, mendefinisikan layanan kesehatan adalah sebuah klinik yang didirikan sebagai bagian dari universitas ataupun sekolah yang berdiri sendiri dan dibayar dari biaya khusus dari semua siswa. Nah, selain itu, layanan kesehatan juga dapat diartikan sebagai usaha sekolah dalam rangka membantu murid-murid yang mengalami persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Yang keempat, yaitu sarana ibadah. Di setiap sekolah yang ada layanan sarana peribadatan sangat diperlukan. Nah, layanan sarana peribadatan ini merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan tujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah, melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya agar mampu menjadi manusia yang baik dan beriman, apapun agamanya. Kemudian kita masuk layanan khusus yang kelima, yaitu asrama. Bagi para peserta didik,
khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolahnya, maka akan sangat diperlukan asrama. Selain bermanfaat bagi peserta didik, asrama juga bermanfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut, serta juga terhadap banyak manfaat dari layanan asrama sekolah. Yang keenam yaitu koperasi. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masukan dari keluarga sebagai anggota dan bekerja sama secara kekeluargaan untuk menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya. Dan yang ketujuh adalah kantin sekolah. Kantin sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah tentunya. Nah, ada kalanya proses belajar mengajar tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena siswa itu lapar ataupun haus, maka kantin sekolah itu tidak harus diadministrasikan oleh sekolah, tetapi dapat diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah ataupun di dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Nah, peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk ataupun pulang dengan tepat waktu ataupun waktu yang telah ditetapkan oleh sekolahnya. Nah, transportasi yang diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah dan sekolah dasar. Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan. Dampaknya sendiri dari adanya layanan transportasi sekolah ini dapat dirasakan oleh siswa, orang tua siswa, dan juga sekolah. Nah, adanya transportasi sekolah ini juga dapat membantu siswa untuk lebih disiplin karena bisa datang ataupun pulang dengan tepat waktu. Dan juga membuat sebagian orang tua mungkin lebih percaya atas keselamatan anak mereka dari berangkat sekolah sampai pulang ke rumah kembali. Nah, dan juga layanan transportasi ini juga membantu bagi orang tua siswa yang tidak sempat untuk mengantar ataupun menjemput anaknya. Baiklah, sekian materi penjelasan dari saya tentang administrasi layanan khusus dan juga penjelasan tentang jenis-jenis dari administrasi layanan khusus ini. Semoga dapat dimengerti dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.